Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Pembahasan kita pada sore hari ini yaitu yang pertama tentang hukum mengambil barang temuan, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan hukum perlombaan. Kedua, pembahasan ini merupakan pembahasan yang sering kita lakukan, sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin saja kita ikut di dalam hal tersebut. Apakah ketika kita menemukan barang, kita ambil boleh atau enggak? Terus ikut dalam perlombaan mengambil hadiah boleh apa enggak? Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan? Dan kedua, pembahasan yang dibahas dalam pelajaran fikih di bab muamalah. Ya, muamalah. Yang pertama yaitu yang disebut dengan luqathah. Luqathah ini barang temuan. Ya, barang temuan. Termasuk di dalamnya hewan yang tersesat, boleh kita ambil apa enggak? Nanti akan kita bahas juga anak yang ditemukan tanpa orang tua, misalnya mohon maaf mungkin dibuang, istilah kita ya, dibuang. Nah, itu seperti apa hukumnya? Berkata penulis rahimahullahu taala, wa hiya ala thalathati adrubin. Luqathah ini ada 3 jenis, ya. Hukumnya berbeda-beda tergantung jenis barang yang ditemukan. Yang pertama, ma taqillu qimatuhu. Barang yang rendah nilainya. Barang yang rendah nilainya, kasauti wal radifi wa nahwihima. Seperti tali, ya. Kemudian roti misalnya, ketemu roti di depan musola, depan masjid misalnya. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, fayumlaku bila ta'rifin. Maka ini boleh diambil tanpa harus diumumkan siapa yang punya. Tanpa harus diumumkan siapa yang punya. Yang pertama yaitu barang-barang yang nilainya rendah. Nilainya rendah, yang kira-kira tidak akan dicari oleh pemiliknya ketika dia sadar kalau barangnya hilang. Kan ada begitu ya. Biasanya kita punya barang-barang yang kecil, misalnya botol mineral, air mineral, ketinggalan, sudah nggak pusing kan begitu. Atau ballpoint standar, ballpoint yang mahal yang dicari, ya. Atau ciki-ciki misalnya ketinggalan, ya. Ciki yang 2.000 misalnya, atau mungkin uang, ya, uang 1.000, uang 2.000. Nah, kalau kita ketemu barang-barang tersebut di jalan, tahu dimanapun, yang kita tidak tahu siapa yang punya, maka kita boleh ambil. Ya, dengan syarat memang kita tidak tahu pemiliknya siapa, ya.
Kalau kita tahu pemiliknya siapa, ya tidak boleh diambil. Ya, misalnya kita pungut di jalan, ada ketemu uang 2.000 misalnya. Kayaknya sih 2.000 tidak akan dicari oleh pemiliknya. Ya. Makanya tadi standarnya adalah barang-barang yang nilainya rendah dan kira-kira itu tidak akan dicari oleh pemiliknya. Ya. Untuk standar kebanyakan orang. Jangan pakai standar orang pelit. Kalau standar orang pelit 2.000 juga pusing. Kalau kebanyakan orang ya sudah lah ya, terlalu effort kalau cari uang 2.000 yang hilang. Kalau 20.000 itu tentu kebanyakan orang akan cari. Jadi jangan diambil. Itu yang pertama. Jenis yang kedua, jadi setelah kita mengetahui hukumnya, kita nggak usah takut. Ya, takut ketemu di jalan, ya mau diambil ya tidak apa-apa. Yang kedua, ad-dawal allati tamtani'u min sigharis sibah. Binatang-binatang ternak yang tersesat yang dapat melindungi diri dari binatang buas yang tidak terlalu besar. Jadi kadang ada sapi lari misalnya. Kalau di sini dicontohkan oleh Syekh seperti unta. Misalnya unta yang lari dari pemiliknya. Nah, kalau kita ketemu unta di jalan, boleh kita ambil apa enggak? Misalnya sapi, kita ketemu di jalan, boleh kita ambil apa enggak? Kebetulan kita bawa pick up nih. Nah, boleh kita ambil apa enggak? Ya. Jawabannya fala tumlaku bil iltiqati mutlaqan. Ini tidak boleh diambil. Ya. Secara mutlak. Ya, sama sekali tidak boleh diambil. Karena dia bisa melindungi dirinya. Dia bisa melindungi dirinya. Ya. Dan dia bisa cari makan sendiri. Seperti sapi. Kalau sapi, kira-kira dia tidak akan takut kalau ada anjing. Unta juga demikian. Maka ini tidak boleh diambil. Termasuk mungkin barang-barang yang kita ketemu di jalan tapi kita tahu itu bukan hilang, tapi memang sengaja ditaruh di situ. Ya, seperti pipa yang disusun di pinggir jalan, itu pasti ada yang punya, cuma ditaruh di situ aja. Ya, misalnya apa, besi cor-coran, ya, yang ditumpuk di pinggir jalan, itu ada yang punya, nggak boleh diambil secara mutlak. Motor yang diparkir, itu diparkir, nggak boleh diambil. Kemudian yang ketiga, ya atau termasuk di dalamnya ya kayak unta, sapi, kuda, ya. Misalnya dia pergi lari, ya lari, nggak mau diambil. Dia bisa hidup sendiri, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Termasuk mungkin burung, ya dia bisa cari makan sendiri, ya. Misalnya itu bukan burung liar tapi milik orang, itu dia bisa cari makan sendiri, bisa melindungi dirinya dari hewan buas. Nah, itu tidak boleh diambil. Yang ketiga, masih wadalika fayajuzul tiqaquhu wa yamlikuhu idza 'arrafahu sanatan kamilah. Ya, barang-barang yang selain dari dua jenis tadi, maka dia boleh diambil, boleh dipungut, dan boleh dimiliki, diambil apabila sudah diumumkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ya misalnya kayak selain dari hewan yang tersebut tadi seperti ayam orang lepas.
Nah, itu boleh diamankan. Boleh diamankan. Tapi diumumkan siapa yang punya ayam ini. Ya. Misalnya HP. Ya. Kita melihat HP di jalan, kita pungut. Maka HP itu boleh diambil 1 tahun kemudian, tapi dalam jangka waktu 1 tahun tersebut kita ungkap terlebih dahulu. Laptop. Ya. Kalau nggak mau ngumumin gimana? Jangan diambil. Jangan diambil. Karena mengambil barang tersebut ada konsekuensi, harus mau mengumumkan. Nah, karena itu saran saya, kalau ketemu barang jangan diambil. Jangan diambil. Ya. Kecuali kalau kita tahu bahwasanya ketika kita biarkan barang tersebut itu bisa mengantarkan ke dalam mudarat yang lebih besar, maka sebaiknya diambil. Ya, sebaiknya diambil terus diumumkan. Adapun hukum menggunakan barang temuan tersebut untuk jenis yang ketiga, ada beberapa bentuk tergantung barang yang kita ketemukan dan kita pungut tersebut. Yang pertama, semisal hewan tadi, misalnya kita ketemu ayam, ya ayam tersesat, nggak tahu siapa yang punya, kita selamatkan, kita umumkan, ya kita umumkan. Nah, di dalam masa 1 tahun tersebut ada beberapa kemungkinan yang bisa kita berlakukan terhadap ayam tersebut. Bisa jadi kita makan, nah boleh. Tapi harus kalau orangnya datang kita harus bayar itu ayam. Harus bayar itu ayam. Ya. Atau boleh juga kita jual, terus uangnya kita simpan, nanti kalau orangnya datang ya maka kita kasih. Atau boleh juga kita rawat itu ayam, ya rawat itu ayam, nanti kalau orangnya datang kita serahkan, atau barang-barang apapun itu, ya. Yang kedua, kalau jenis barangnya adalah barang yang mudah rusak, misalnya makanan, ya, makanan yang berharga, maka ini boleh kita makan atau boleh kita jual, ya. Nah, tapi diumumkan tuh dalam waktu 1 tahun, ya. Kalau orangnya datang, dulu saya pernah kehilangan makanan misalnya, sifatnya ini dan itu persis seperti apa yang kita ambil, maka kita serahkan uangnya, ya kita serahkan uangnya seharga makanan tersebut kalau kita makan atau kita jual, ya. Kalau misalnya barangnya itu adalah barang yang bisa bertahan, maka wajib kita simpan, sampai pemiliknya datang. Kita punya waktu mengumumkan 1 tahun. Setelah itu kita tidak perlu mengumumkan lagi. Cara mengumumkannya gimana? Bisa nempel pengumuman, papan pengumuman, misalnya papan pengumuman kampung, atau kita umumkan di hadapan orang banyak di pasar misalnya, atau di tempat-tempat berkumpul, balai desa dan seterusnya, kita umumkan. Nah, begitu arahan syariat, ya. Makanya kalau mau ambil aman jangan pungut, karena terikat dengan konsekuensi. Masalahnya itu adalah barang orang. Dan Islam sangat menjaga barang orang.
Kemudian berkata penulis rahimahullah taala dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian menanyakan tentang barang temuan. Maka Nabi SAW mengatakan, i'rif ifasaha wa wika'aha, kenali wadah dan tali pengikatnya. Kemudian umumkan selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha wa illa fasya'naka biha. Kalau yang punya datang, ada yang mengaku dan dia menyifatkan barang tersebut sesuai apa yang kita pegang, maka serahkan barang tersebut. Kalau tidak ada, maka terserah. Itu sudah menjadi milikmu. Itu sudah menjadi milikmu. Setelah 1 tahun ternyata tidak ada yang datang, padahal kita sudah umumkan, maka barang itu sudah menjadi milik kita. Menjadi milik kita. Tetapi meskipun lebih dari 1 tahun, tetap kemudian tiba-tiba ada yang datang, ya tetap kita serahkan. Hanya saja kalau seandainya rusak lebih dari 1 tahun, itu kita sudah tidak tanggung lagi. Ya, karena itu sudah menjadi seperti milik kita. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, bagaimana dengan kambing-kambing yang tersesat? Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, maka Rasulullah SAW menjawab, iyalaka aw li akhika aw lidhibi. Kambing itu untukmu atau untuk saudaramu, yaitu yang punya kambing tersebut, atau untuk serigala. Ya, tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Mau diambil, nanti diumumkan, atau ditemukan sendiri oleh pemiliknya, atau dimakan serigala, sehingga kamu tidak terikat dengan konsekuensinya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, fadlatul ibil, bagaimana kalau unta tersesat? Berkata Rasulullah SAW, malaka walaha ma'aha siqauha wa hidauha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Apa urusanmu dengannya? Artinya kita tidak boleh mengambil kalau unta tersesat. Atau contoh yang lain, misalnya kuda tersesat, terus sapi yang tersesat, dia kan besar, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dari serigala misalnya, dari anjing misalnya, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, dia tidak boleh diambil. Kalau kambing, terus ayam, ya, itu boleh diambil, tapi diumumkan. Kata Nabi SAW tentang unta, kenapa unta tidak boleh diambil? Karena ia membawa tempat airnya sendiri, ya, telapak kakinya sendiri, ia juga bisa mencari minum sendiri, bisa mencari makan sendiri dari pepohonan, hingga kemudian nanti ia ditemukan oleh yang punya. Jadi kurang lebih demikian rinciannya secara ringkas. Barang-barang temuan, ada barang temuan yang boleh diambil begitu saja, yaitu barang-barang yang nilainya rendah, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, ya, roti misalnya, atau makanan ringan yang kira-kira pemiliknya tidak akan mencarinya, ballpoint, botol air mineral misalnya, yang harganya murah. Ada juga yang tidak boleh diambil sama sekali. Ada juga yang seharusnya boleh diambil setelah diumumkan terlebih dahulu. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, wal qiqatul laqiti wal qiyam bihi fardhu kifayah. Memungut anak temuan dan merawatnya hukumnya fardhu kifayah. Jadi di dalam fikih juga dibahas tentang anak temuan. Ya. Karena memang di dalam kehidupan ini dijumpai ada orang-orang yang tidak ingin merawat anaknya, kemudian ditaruh di
tempat-tempat seperti panti asuhan, mungkin di depan rumah orang, bahkan di tempat sampah, waliyadzubillah, kemudian di depan masjid. Maka merawat anak yang ditelantarkan seperti ini hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang mengambilnya dan merawat. Biasanya mungkin kalau di kita ditaruh di panti asuhan. Nah, ini hukumnya fardu kifayah untuk dirawat. Dan tidak boleh semua orang meninggalkannya. Hukumnya fardu kifayah. Kalau semua orang meninggalkannya maka semuanya berdosa, orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kemudian dari mana uang untuk membiayai perawatannya? Kata penulis, fa in ta'azzara baitul mal fa'ala man 'alima bihali. Kalau baitul mal tidak sanggup, maka orang-orang yang mengetahui keadaannya. Bisa jadi anak tersebut membawa harta, misalnya hartanya diselipkan misalnya di keranjangnya, maka uang tersebut dipakai untuk membiayai anak tersebut. Kalau tidak, maka pakai baitul mal. Kalau tidak, maka bisa swadaya dari orang-orang yang memungutnya yang ada di kampung tersebut. Pokoknya anak tersebut tidak boleh dibiarkan terlantar. Tidak boleh dibiarkan terlantar selama dia masih dipungut di usia kecil sebelum tamis. Ya. Jadi ukurannya adalah anak tersebut masih kecil dan belum memasuki usia tamis. Demikian pembahasan dari al-luqatah atau tentang barang temuan secara ringkas. Sebentar ya. Pembahasan berikutnya adalah bab musabaqah dan al-mughalabah, yaitu tentang perlombaan. Kata penulis, wahya salah satu anwa. Jenis perlombaan ada 3 jenis. Yang pertama, yajuzu bi'iwadin wa ghairihi. Boleh mengambil hadiah atau tidak. Perlombaan yang boleh mengambil hadiah atau tidak. Yang kedua, perlombaan yang tidak boleh mengambil hadiah maupun tidak mengambil hadiah. Artinya memang perlombaan tersebut tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, perlombaan yang boleh dilakukan tetapi tidak boleh ada hadiah. Tidak boleh ada hadiah. Saya ulangi, yang pertama adalah perlombaan yang boleh dilakukan baik dengan hadiah atau tidak. Yang kedua, perlombaan yang tidak boleh dilakukan baik dengan hadiah ataupun tidak. Yang ketiga, perlombaan yang boleh dilakukan dengan tanpa hadiah tetapi tidak boleh dengan hadiah. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, perlombaan yang tidak boleh ada hadiah. Perlombaan boleh dilakukan tapi tidak boleh ada hadiah. Yang pertama, perlombaan yang boleh dilakukan dengan adanya hadiah. Apa itu? Kata penulis rahimahullahu taala, musabaqatul khayli wal ibli was siham. Perlombaan
kuda pacu, kemudian perlombaan unta dan memanah. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Tidak boleh mengadakan perlombaan, dalam hal ini maksudnya tidak boleh mengambil hadiah dari perlombaan kecuali perlombaan pacu unta, memanah dan pacu kuda. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Hadis ini sahih atau statusnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam An-Nasai. Kalau kita melihat teks hadis, Nabi SAW hanya membolehkan 3 lomba untuk mengambil hadiah, yaitu perlombaan pacu kuda, pacu unta dan memanah. Kata para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, illat atau alasan dibolehkannya lomba-lomba ini adalah karena bisa mengantarkan atau persiapan menuju jihad. Maka segala hal yang bentuknya perlombaan yang bisa menjadi wasilah untuk berjihad itu hukumnya boleh dilakukan dan boleh mengambil hadiah darinya. Di antaranya mungkin lomba menembak, misalnya. Itu kan kalau di zaman sekarang jihadnya mungkin dengan cara seperti itu. Termasuk di dalamnya semua lomba-lomba untuk mensiarkan Islam, ya, mensiarkan Islam. Seperti lomba hafalan Al-Quran, ya, lomba hafalan hadis, ya, cerdas cermat agama misalnya, nah, boleh mengambil hadiah di dalamnya. Bahkan para ulama mengatakan meskipun sumber hadiahnya tersebut itu berasal dari iuran peserta, ya. Karena kalau dilihat dari statusnya itu kan sebenarnya judi, tapi ini dalam tanda kutip judi yang diperbolehkan. Judi yang diperbolehkan. Memang sebagian ulama mensyaratkan bahwasanya hadiahnya tidak boleh dari semua peserta, harus dari pihak panitia atau pihak lain atau donatur, atau minimal ada peserta yang tidak membayar iuran. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya mengambil hadiah dari lomba-lomba semacam itu, walaupun sumber hadiahnya berasal dari peserta lomba, itu juga boleh mengambil. Ya. Sebagai contoh kecil, misalnya saya dan antum misalnya, nih 500.000, antum juga 500.000 nih. Siapa yang duluan hafal Al-Baqarah dia ngambil 1 juta. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Lebih boleh lagi kalau misalnya sumber hadiahnya cuma dari 1 orang. Ini ada uang 500.000 dari saya nih. Ayo kita lomba hafalan. Kalau kamu menang, ambil aja nih duit. Yang diperselisihkan adalah apabila semua peserta tersebut membayar iuran, ya. Tapi menurut pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, dan itu pendapat yang kalian pilih, itu hukumnya boleh. Yang kedua, jenis perlombaan yang kedua. Jenis perlombaan yang kedua yaitu perlombaan yang tidak boleh, baik dengan hadiah ataupun tidak dengan hadiah. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau kasih disclaimer, ya. Saya mau kasih disclaimer. Ini saya tidak akan tutup-tutup ya. Saya akan sampaikan walaupun bisa jadi di antara kita belum bisa lepas atau selama ini mungkin menjadi pelaku di dalam permainan
perlombaan tersebut, jenis-jenis perlombaan tersebut. Tapi saya sampaikan menurut aturan-aturan dari syariat. Bisa jadi sebagian hal itu diperselisihkan oleh para ulama, bisa jadi disepakati, karena merupakan hal yang dimaklumi. Kalau dalam pembahasan agama itu terkadang dalil-dalilnya itu tidak tegas, sehingga antara satu ulama dengan ulama yang lain itu mengambil kesimpulan itu bisa berbeda-beda. Cara menarik kesimpulan itu berbeda-beda, cara menemukan ilat atau alasan diharamkannya, dihalalkannya suatu perkara itu berbeda-beda. Seperti tadi, ada ulama yang benar-benar membatasi bahwasanya lomba yang boleh diambil hadiah hanya 3 ini. Ada juga ulama seperti yang saya sebutkan tadi bisa dikiaskan, dan ada yang mengkiaskan sempit, ada yang mengkiaskan lebih luas. Ada yang membatasi bahwasanya boleh mengambil hadiah jika uangnya bukan dari peserta. Ada juga yang mengatakan meskipun dari peserta, ya, yang secara sekilas kita menilai sebagai qimar atau judi, itu tetap boleh, asalkan dalam konteks lomba seperti tadi, ya, lomba-lomba yang berkaitan dengan syariat Islam. Yang kedua, jenis lomba yang terlarang, baik dengan hadiah atau bukan dengan hadiah. Itulah segala permainan yang diharamkan oleh syariat. Segala permainan yang diharamkan oleh syariat, seperti an-nard dan ini main dadu, ini haram hukumnya menurut syariat. Termasuk di dalamnya ular tangga. Itu kan main dadu. Nah, ini mungkin kita anggap sebagai perkara yang sepele, terlalu dibesar-besarkan. Tapi begitu banyak hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi ya syariat memberikan batasan. Yang bisa jadi kita bisa menebak apa hikmah dari haramnya tersebut, atau bisa jadi tidak. Kan kita tidak bisa menebak semua hukum hikmahnya apa. Ada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya sudah kita terima, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Demikian pula asyatranj. Syatranj itu apa? Catur. Ini ternyata syariat tidak membolehkan. Dan hal-hal yang semisal dengan itu, termasuk apabila permainan tersebut ada di dalam aplikasi. Apa itu yang garis-garis itu, yang X sama bundar itu taruh situ, terus siapa yang lebih pertama, ya kan? Nah, itu mirip tuh. Nah, kalau itu saya dengar penjelasan itu dari Ustaz Amin itu, kata beliau termasuk yang garis-garis itu juga masuk dalamnya apa? Nah, XOX ya. Termasuk semua jenis perlombaan yang membawa mudarat yang besar, seperti tinju. Ya, tinju itu menyakiti atau tidak? Menyakiti. Kalau gulat, bisa jadi dalam sebagian hal itu boleh. Dia kan misalnya silat dan segala macam, itu kan latihannya itu kan tidak menyakiti kan? Tidak menyakiti. Tapi kalau tinju apa ada latihan yang tidak menyakiti? Harus dipukul wajahnya. Sedangkan memukul wajahnya tidak boleh. Ya. Kalau jurus-jurus seperti itu terus kemudian latihan itu tidak masalah. Ya, bela diri dan seterusnya tidak masalah.
Karena biasanya kalau sifatnya latihan bela diri itu kan tidak menyakiti antara satu perguruan. Kalau tinju ya tetap menyakiti. Kecuali kalau tinjunya tidak sampai. Karena Nabi SAW melarang untuk memukul di bagian wajah. Termasuk permainan yang bisa menjerumuskan ke dalam kematian atau kecelakaan. Ya. Tapi yang sifatnya bukan kalau balap kuda bagus, balap unta bagus. Tadi itu yang disebutkan dalam hadis matador. Banteng. Nah itu kan kalau ditanduk bisa mati itu. Tidak boleh menurut aturan syariat. Baik mengambil hadiah ataupun tidak mengambil hadiah. Ya. Baik. Kemudian jenis yang ketiga yang boleh jika tidak ada hadiah. Boleh jika tidak ada hadiah. Artinya perlombaan tersebut boleh dilakukan, yang penting tidak ada hadiah. Ini dari beberapa sumber yang saya baca, yang saya pelajari. Mungkin ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan yang saya dapatkan, yang saya baca, nanti mungkin aku bisa melihat beberapa referensi. Lomba-lomba selain dari dua jenis tadi itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh mengambil hadiah. Tidak boleh mengambil hadiah. Ya seperti perlombaan ya main futsal, main volley dan seterusnya. Ada yang mengatakan tidak boleh mengambil hadiah. Ada pula yang mengatakan, kalau kita baca referensi, kita buka lebih banyak referensi, boleh saja dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya itu tidak boleh jika hadiahnya dari peserta, ya. Tapi donatur, ya. Tapi wallahu ta'ala alam, ini mungkin diperselisihkan oleh para ulama. Ya bisa mengambil sikap hati-hati. Ya lomba saja, tidak usah ada hadiahnya misalnya. Tentu tidak diperselisihkan ya kalau cuma sekedar bermain tanpa ada kompetisi di sana dan tidak ada perebutan hadiah, itu tidak masalah. Selama itu tidak memudaratkan. Ya seperti mau main volley, main basket, main sepak bola, futsal dan seterusnya, tentu tidak dipermasalahkan oleh syariat. Yang dipermasalahkan adalah apabila mengambil hadiah dari lomba-lomba tersebut. Karena keluar dari tiga jenis lomba yang disebut oleh Nabi SAW di mana boleh mengambil hadiah, demikian pula keluar dari kias dari tiga lomba tersebut. Mau dikiaskan seperti apa boleh. Tapi wallahu ta'ala alam, mungkin diperselisihkan oleh para ulama. Perlu kita buka lebih banyak referensi lagi. Saya kalau lihat di kitab-kitab seperti kitab yang saya jadikan panduan itu tidak begitu tegas ya, tapi beliau pembagiannya seperti yang saya sebutkan ya. Seperti yang saya sebutkan, artinya secara tidak langsung berarti pertandingan-pertandingan yang mungkin sering kita adakan itu boleh dilakukan tapi tidak boleh mengambil hadiah. Demikian pula kalau misalnya kita membaca beberapa artikel, misalnya mungkin di Rumah Isyo, misalnya Muslim Orin, misalnya itu di sana juga perinciannya seperti itu. Tapi ada di artikel lain yang mengatakan perlombaan tersebut boleh ya selama hadiahnya bukan dari para peserta. Selama hadiahnya bukan dari para peserta. Karena apabila dari para peserta itu tentu judi bentuknya. Ya, itu judi bentuknya. Kecuali yang tadi pertama,
pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah, ataupun yang dikiaskan dengan itu. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, itu pembahasan dari fikih perlombaan. Ada pembahasan tambahan tentang, ya, karena tadi kita sempat membahas tentang judi. Nah, bagaimana hukum ikut undian, door prize. Biasanya kan kita ikut door prize gitu ya. Nah, maka ini ada rinciannya. Kalau misalnya kita ikut door prize menggunakan kupon yang diberikan secara cuma-cuma, itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena itu sifatnya hibah. Artinya kan kalau kita dapat hadiahnya, ya berarti kita beruntung. Kalau kita tidak dapat hadiahnya, kita tidak rugi. Kan begitu. Yang kedua, kalau kupon untuk mengikuti undian tersebut harus kita bayar, ini tidak boleh. Karena ini termasuk dalam judi. Kita bisa untung besar, bisa rugi besar. Kan gitu. Yang ketiga, terkadang ada bentuk kupon yang hanya didapatkan ketika beli produk tertentu, ya kan? Kayak misalnya di minimarket biasanya, itu kan masukin tuh, ya kan? Setelah beli di situ, nanti ditulis namanya, ada kuponnya, nanti dimasukin, nanti diundi. Bisa dari tempat motor misalnya, dapat rumah, nggak tahu sudah dapat rumah beneran apa enggak, dapat sepeda. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat yang terpilih itu hukumnya boleh selama harganya normal, ya, harganya normal. Jadi tidak sengaja dinaikkan untuk kupon tersebut, tidak, tapi memang harganya normal. Artinya mau ngambil kupon atau tidak, tetap harganya segitu. Itu hukumnya boleh. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada 20 menit ya. Ya, satu pembahasan lagi. Pembahasan berikutnya babul ghasab. Bab tentang ghasab. Ghasab ini artinya merampas. Ya, merampas, rampasan, harta rampasan. Kata penulis rahimahullah bahwa istilah ala mali ghairi bi ghairi haqqin wa huwa muharram. Ghasab pengertiannya adalah menguasai harta orang lain tanpa hak. Hukumnya haram berdasarkan hadis dari Nabi SAW, man iqta'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, dia merampas, ya, mengambil tanah orang, atau bisa jadi bentuknya menggeser patok, ya kan? Ya biasa kita jumpai, mungkin dia geser patoknya. Kemarin di sini, 2 hari kemudian kok tiba-tiba ngambil 1 meter atau 1 jengkal. Ada yang seperti itu. Apa ancamannya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan dia dengan tanah tersebut sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat. Jadi 1 jengkal tersebut sedalam 7 lapis bumi itu akan dikalungkan ke leher. Tentu ancaman yang keras untuk orang-orang yang mengambil tanah tanpa hak.
termasuk barang-barang yang lain. Ya. Sifatnya dicuri atau dirampas. Dirampas itu kan di depannya, ya. Diambil tanpa hak, ini hukumnya haram. Apa yang wajib baginya? Kata penulis, radduhu li sahibihi. Yang pertama, ia wajib mengembalikan barang yang dirampasnya. Walau gharima adhafahu. Walaupun dia rugi besar. Ya. Misalnya dia ambil barangnya, dia harus kembalikan. Wah, dia harus. Misalnya nih dia tobat, dia tobat. Oh, ini dulu motor yang saya ambil ini. Saya harus kembalikan kepada pemiliknya. Dia harus membayar biaya transportasi. Ya sudah, itu harus dia tanggung. Karena siapa suruh dia ngambil barang orang, merampas barang orang yang bukan miliknya. Wa alaihi naqsuhu wa ujratuhu muddata muqamihi biyadihi. Ia juga wajib menanggung penyusutan harga barangnya, walaupun menyusut tetap dia kembalikan sebagaimana harga semula. Demikian pula ia juga wajib menanggung upahnya. Ya, misalnya dia mencuri, merampas, ya, merampok kambing orang. Kambing tersebut dia yang tanggung nafkahnya. Ya. Nanti dia kembalikan juga. Ini misalnya, saya kalau dia udah tobat ya, sadar. Kan kalau pencuri nggak tobat ya tidak akan dikembalikan. Tidak akan dikembalikan. Wa dhamanuhu idza talifa mutlaqan. Dia juga wajib mengganti apabila rusak. Misalnya dia tobat, dia datang ke yang punya, Pak, ini saya yang mencuri HP Bapak misalnya 2 pekan lalu. Kemarin saya tobat, tapi ternyata HP-nya itu rusak. Ya tetap harus dikembalikan atau diganti dengan harga yang setara. Atau saya jual, bagaimana? Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Wa ziyadatuhu li rabbih wa in kana wa ziyadatuhu li rabbih. Apabila barang rampasan tersebut menghasilkan sesuatu, maka hasilnya tersebut menjadi pemilik asli dari barang tersebut. Ya. Misalnya dia mencuri kambing. Ternyata kambingnya punya anak. Kambingnya beranak, ya. Terus yang dikembalikan oleh orang yang merampas tersebut apa? Apakah cuma kambingnya yang dicuri? Bukan hanya itu, termasuk anaknya juga harus dikembalikan kepada pemilik kambing tersebut. Ini contoh ya. Dipikirkan aja kira-kira apa yang mirip dengan kasus tersebut. Wa in kanat ardan fa gharasa au bana fiha falirabbihi qal'uhu. Apabila yang dirampas itu berupa tanah atau bangunan. Apabila yang dirampas itu berupa tanah, kemudian tanah tersebut ditanami dengan tanaman oleh orang yang merampas, atau dibangun di atasnya rumah atau bangunan di atasnya, maka orang yang punya tanah tersebut berhak untuk mencabut tanaman-tanaman tersebut atau merobohkan bangunannya. Dia berhak karena tanahnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, laisa li'irqin zalimin haq. Orang yang berlaku zalim itu tidak memiliki hak. Bagaimanapun itu bukan hartanya. Bukan hartanya. Kemudian yang terakhir, kata penulis rahimahullah taala, wa man intaqalat ilaihi al-'ainu min al-ghasib wa huwa 'alimun fa hukmuhu bil ghasib. Orang barang siapa yang menadah barang rampasan tersebut dengan sengaja dan ia mengetahui bahwasanya barang tersebut adalah hasil rampasan, hasil curian, ya, maka hukumnya sama seperti orang yang merampas. Dia juga dianggap merampas. Ya. Contoh, antum tahu pasar Ritian? Pasar gelap. Ya. Jadi saya tidak memukul rata ya, tapi kata orang.
Kalau kamu punya barang hilang, coba cari di sana. Ya, ada yang bilang gitu. Di sebagian kota di Indonesia ini ada pasar-pasar yang tempatnya memang ini barang-barang curian gitu. Jadi ada salah satu kawan yang menceritakan, mungkin bukan dia, bukan kasusnya dia, kasus temannya. Motornya hilang, dia cari di pasar itu ketemu. Jadi ada orang-orang yang memang menadah barang rampasan, dan dia tahu kalau itu adalah hasil rampasan karena dia bisa beli dengan harga yang murah, maka ini hukumnya haram. Dia juga dianggap berstatus sebagai orang yang ikut merampas. Ya. Tidak boleh kita bertransaksi dengan para perampok yang kita tahu bahwasanya barang tersebut yang dijual adalah hasil rampasan dia, tidak boleh. Karena itu statusnya barang yang tidak halal, ya, barang yang tidak halal. Kecuali kalau kita tidak tahu, bagaimana lagi ya kan? Dan kita tidak perlu untuk menanyakan asal muasal barang-barang yang dijual oleh orang yang bertransaksi dengan kita. Tidak perlu dikasih tahu. Saya ini barangnya halal kan? Tidak perlu. Kecuali kalau misalnya zon kita atau prasangka, dugaan besar kita tahu dia ini perampok, jadi pasti orang rampok lagi nih yang dibuat kita tidak boleh bertransaksi dengan dia. Karena nanti hukumnya sama. Tatkala hukumnya sama, maka juga terkena ancaman yang sangat besar tadi yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya. Demikian mungkin pembahasan kita pada sore hari ini secara ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Ada beberapa mungkin kasus-kasus yang mungkin bisa jadi kita terlibat dalamnya, tapi demikianlah arahan syariat yang perlu disampaikan kepada kita. Ya, apa kita ingin mengamalkan syariat tersebut, ya. Atau seperti apa? Jazakumullah khairan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada bersisa waktu, kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Syukur jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini ada satu pertanyaan Ustaz dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kasusnya kita kredit barang selama 12 kali, tapi kita baru membayar 2 kali. Pembayaran berikutnya orangnya sudah entah kemana, tidak menagih kembali. Dan bila mau membayar pun tidak ada nomor orangnya, dan tidak tahu informasi orangnya di mana. Itu hukumnya gimana ya? Terima kasih. Ya, jadi kredit itu utang nih. Utang itu harus dilunasi. Utang itu harus dilunasi. Maka kita perlu berusaha untuk mencari orang tersebut, karena kita punya kewajiban untuk melunasi hutang-hutang kita. Tetapi kalau misalnya tidak ketemu orangnya, gimana lagi? Jadi kalau mungkin bisa kita titipkan kepada orang yang mungkin bertemu dengan dia, atau kita tunggu sampai kita kira nanti dia akan kembali dalam jangka waktu tertentu, ya. Karena hutang itu tidak akan lepas ya, kecuali dia putihkan, misalnya dia halalkan. Tapi kalau misalnya hutang tersebut masih terikat, maka kita tunggu. Nah, nanti kita serahkan apabila kita bertemu dengan dia. Wallahu ta'ala alam. Dia bisa kami jawab. Kamu dari Pan, Ustaz izin. Ya silakan Mas. Orang yang menggosok itu kan berarti dia wajib untuk mengembalikannya, mengembalikan kepada pemilik aslinya. Betul. Namun apabila kemudian pemilik barang tersebut mengikhlaskannya, bagaimana Ustaz? Apakah akan terjadi hukum-hukum yang kita wajib mengembalikannya dan lainnya itu? Ya, baik. Itu artinya sudah dihibahkan, berarti sudah diikhlaskan, berarti sudah lepas dari tanggungan, ya. Dan banyak juga orang yang seperti itu ya. Kalau misalnya barangnya diambil,
tapi orang yang mengambilnya tersebut ternyata dia meminta maaf, bertobat, ya sudah saya ikhlaskan. Misalnya ada seperti itu, dan itu tidak masalah. Kecuali kalau dia masih tagih, ya mau gimana lagi? Siapa suruh ngambil? Karena dosa itu ada dua jenis. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak manusia itu tidak cukup dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, meminta untuk menghalalkannya. Demikian. Mau nanya, Ustaz, izin tanya, Ustaz. Semisal ada ayam tetangga ke rumah kita ya. Nah, kita bukan ayam tetangga sih, ayam yang kita nggak tahu punya siapa. Terus bertelur gitu, sampai berkembang biak gitu. Tapi kita juga bingung ya, Ustaz. Iya. Udah mau kemana, sedangkan iya kan berkembang biaknya bukan kita gitu. Ada yang mati, ada yang tetap hidup gitu. Kadang bingung juga gimana tuh kira-kira. Iya, jadi tahu nggak yang punya ayam itu? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu dan nggak ada yang nyariin gitu. Kita udah ngumumkan ke tetangga sekitar gitu. Iya. Jadi udah, kalau misalnya diumumkan sebagaimana urf, tanya, ini saya punya, ini ada beberapa ekor ayam nih yang sering main ke rumah nih. Kemungkinan milik bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sekitar saya, tapi ternyata tidak ada yang mengaku. Ya sudah, berdasarkan aturan fikih tadi, kita bisa bertanya-tanya ke sekitar tetangga dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun, kita tidak perlu umumkan lagi. Dan di dalam masa 1 tahun tersebut bisa kita rawat ayam tersebut, bahkan bisa kita makan telurnya, ya. Tapi kalau perlu dihitung. Nanti kalau misalnya ada ya pemiliknya itu mengaku, tapi sifatnya jelas ya, dan kita pastikan oh iya benar itu. Ya, kakinya terpotong satu misalnya, atau sifat-sifat yang lain yang mirip, maka kita harus kembalikan. Baik dalam bentuk utuh, masih ada ayamnya, telurnya, ataupun mungkin karena kita makan, kita kasih gantikan dengan uang yang semisal dengan itu. Boleh kita ambil. Ya. Tapi nanti kalau misalnya dia datang untuk menanyakan, maka kita ganti. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi tentang yang berutang tadi ya. Jadi apa namanya? Tadi saya sampaikan bahwasanya kita harus berusaha untuk mencari orang yang telah mengutangi kita tadi, karena kredit kan utangnya, kredit utang. Ada harga yang harus kita lunasi. Itu kan bentuknya. Kalau kita cari-cari tidak ketemu, ya, maka bisa dengan cara kita sedekahkan. Kalau misalnya suatu saat ketemu dengan kita sampaikan saya sedekahkan harta tersebut. Kalau misalnya dia menerima, ya sudah, berarti lepas tanggung jawab. Tapi kalau misalnya dia menagih, maka kita tetap wajib menggantinya. Ya, karena sedekah itu pun sebenarnya itu inisiatif kita sebenarnya. Itu tetap harta dia. Baik. Ada lagi? Satu lagi gitu. Iya. Jadi yang terkontemporer ini ada ini, misal kayak di Shopee itu saya tebus harganya tuh ada satu barang dengan harga mungkin Rp1.000, tapi harus pakai e-money gitu. Nah itu gimana? Harus pakai 1.000-nya tuh pakai 1.000 Shopee Pay gitu. Peleter, bukan? Shopee Pay biasa kayak e-money-nya aja. Tapi harus pakai itu, nggak boleh pakai uang cash gitu. Wallahu a'lam, saya belum begitu mendalami kasusnya, belum juga saya kasus seperti apa. Itu berarti harganya 1.000, harusnya barangnya tidak seharga 1.000. Jadi ada satu barang, terus itu diperebutkan se-Indonesia ini, Ustaz. Misalnya gitu. Tapi misalnya kita bisa check out barang itu tadi, kita harus bayar 1.000 tapi pakai Shopee Pay atau e-money. Yang tidak dapat juga harus bayar? Enggak, Ustaz. Yang dapat aja. Yang dapat aja? Tapi nggak boleh cash, harus pakai Shopee Pay. Jadi diundi dulu, baru dapat, baru bayar. Cepet-cepetan lah gitu bahasanya. Cepet-cepetan check out. Yang bayar 1.000 adalah yang dapat.
Allahu a'lam. Gitu. Nanti coba bisa kita telusuri lebih jauh. Gitu. Kalau seandainya semua bayar 1.000 dulu, nah itu judi. Ternyata dia nggak dapat, karena bandarnya untuk besar ya kan, 1.000 oleh 1 juta orang. Kalau harganya cuma 200.000 misalnya, ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Kita tutup, ya. Ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.